Kembali lagi bersama kami di Podcast Toko Inspiratif. Perkenalkan, saya Nalita Putunur Aini dan rekan saya Awas saudara, sebagai host pada acara kali ini. tentunya dengan tema yang menarik, kami mengundang narasumber dari salah satu guru di SMP 1 Porong loh. Yang menurut kita sangat menginspirasi karena metode pembelajarannya yang cukup menyenangkan dan menarik nih. Silahkan, Ibu bisa memperkenalkan diri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama Ibu Anggi Wahyu Ramadhani, biasanya dipanggil dengan Bu Anggi. Saya sebagai guru mata pelajaran IPS di kelas 7 dan 8. Langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Apakah Bu Anggi sebelumnya pernah mengajar di sekolah selain SMPN 1 Porong? Bagaimana pengalaman dan tanggapan Ibu selama mengajar sejauh ini? Baik, terima kasih. Untuk pengalaman mengajar, saya pertama kali masuk di SMP Negeri 1 Porong dan kesannya sangat menyenangkan ya, apalagi saya suka dengan kegiatan belajar mengajar yang bervariatif. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar sedemikian rupa selalu saya kemas atau saya desain dengan tidak monoton, karena setiap kali pembelajaran itu saya ketemunya 2 jam, jadi dalam seminggu ketemunya total ada 4 jam, jadi lebih bervariatif supaya peserta didik atau anak didik saya itu lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Apalagi materi IPS ya, yang biasanya dikenal seperti banyak menghafal, banyak meringkas ya, dan seperti itu. Tapi saya sebagai guru tentang bagaimana kompetensi, keterampilan, serta pengetahuan itu bisa melibatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi tidak ada lagi yang namanya pembelajaran yang monoton, basicnya menghafal, menulis, ya esensinya seperti itu. Kadang saya buat pembelajaran yang lebih ke student centered atau fokus ke pembelajaran pada siswa. Nah itu ya teman-teman, nanti kalau mau mengikuti pembelajaran IPS di kelas saya boleh sekali. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Menurut beberapa murid, metode yang digunakan Bu Anggi ini cukup menarik. Nah, pertanyaannya, dari mana nih Ibu bisa terinspirasi untuk membuat semacam game yang menarik dan seru, tapi tetap berkaitan nih dengan pelajaran? Ini yang menjadi salah satu topik pembicaraan paling utamanya loh. Jadi simak baik-baik ya. Ya, baik, apalagi kita di sekolah juga mengimplementasikan tentang kurikulum merdeka. Artinya setiap siswa, setiap guru juga diberikan kebebasan dan juga keleluasaan, yang mana saya untuk menyerap informasi, untuk mengadopsikan pembelajaran yang bervariatif, saya mengikuti berbagai macam pelatihan. Ya, pelatihan itu bisa di dalam Kombel yang singkatannya Komunitas Belajar di MGMP IPS Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga saya bisa mengakses atau mengeksplor diri sebagai bentuk pengembangan diri di platform Merdeka Mengajar. Tentu sangat mudah Bapak Ibu Guru untuk mempelajari berbagai macam modul, pelatihan, dan juga bentuk aksi nyata yang sudah saya terapkan di dalam kelas. Dan pentingnya juga melakukan evaluasi bersama peserta didik, di mana evaluasi ataupun refleksi yang sudah dilakukan menjadi acuan saya, menjadi gambaran saya untuk mengimplementasikan pembelajaran di semester berikutnya, atau mungkin yang sejalan dengan bagaimana kondisi kelas, bagaimana iklim kelas kita. Jadi harus saya perdalam terlebih dahulu kaitannya dengan siswa saya suka yang seperti apa ya, itu yang menjadi ide-ide yang harus saya kaji dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Selain itu juga mengikuti webinar atau seminar gratis ya, dan terlebih lagi hasil dari media pembelajaran atau metode pembelajaran yang sudah saya terapkan, saya eksplorasikan menjadi bentuk praktik baik yang nantinya bisa saya adopsikan menjadi karya tulis ilmiah. Ya, bisa ada kaitannya, ada relevansinya begitu. Jadi kita jalan sekali 2 kali langsung menjadi produknya gitu. Apalagi kayak kalau saya nih ya, kalau hari libur itu pasti mikirkan nih, karena kita sekolahnya sampai hari apa anak? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu minggunya saya coba membuat media pembelajaran, hari Seninnya kita bermain seperti fun game learning ya, tapi esensinya tetap mengacu pada materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada juga ice breaking yang saya lakukan. Jadi seakan-akan ketika di jam pembelajaran jam ke 5-6 itu peserta didik
bisa mengembalikan konsentrasi atau kefokusan belajar. Seperti itu anak-anak ya. Wah, benar-benar sangat menarik nih. Nah, sebagai penutupan, Bu Anggi bisa sharing nggak tips and trik terkait metode pembelajarannya nih? Mungkin aja guru-guru di luar sana ada yang mau menerapkan metode pembelajaran yang dipakai Bu Anggi sekarang. Boleh, dengan senang hati saya melakukan sharing praktik baik pembelajaran ya, di mana metode pembelajaran yang saya terapkan sudah bermacam-macam ya variasi, diantaranya ada TGT, turnamen, kemudian ada window shopping, kemudian ada berburu ubur-ubur ya, mungkin yang sudah saya terapkan di kelas 7B dan bisa teman-teman explore di media sosial saya. Kemudian ada juga problem based learning atau PBL, CTL, contextual learning dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Tapi untuk kaitannya dengan metode pembelajaran, saya selalu menyesuaikan dengan materi apa nih kira-kira yang masuk di kegiatan pembelajaran ini. Apalagi di dalam diferensiasi pembelajaran, saya sebagai guru mata pelajaran IPS harus bisa memberikan wawasan yang lebih luas kepada peserta didik, terlebih lagi dengan adanya transformasi digitalisasi dalam proses pembelajaran. Jadi berbagai macam ya bentuk media, kemudian ada metode pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Apalagi di materi kelas 7 ini memang identik dengan mata pelajaran yang geografi sama sosiokultural. Tapi kalau yang di kelas 8 itu mungkin lebih ke sejarah. Nah, jadi bentuk media pembelajaran yang saya bagikan itu juga berbeda. Baik itu di setiap kelas, di setiap jenjang. Bahkan di tahun yang akan datang di semester baru tahun 2024-2025 itu masih menjadi PR. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anggi karena telah berpartisipasi pada acara sore ini. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya ya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.